Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di bab yang pertama, yaitu bab besaran dan satuan. Oke, ini indikator yang harus dicapai oleh teman-teman semua, yaitu mahasiswa mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan, kemudian menentukan dimensi dari besaran pokok dan dimensi dari besaran besaran turunan. Kemudian menentukan satuan dari besaran fisika dan dapat mengkategorikannya ke dalam MKS atau CGS. Kemudian memahami jenis alat ukur dan pengukuran. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam definisi besaran dan satuan. Jadi besaran sendiri definisinya adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi kalau sesuatu tersebut dapat diukur tapi tidak dapat dinyatakan dengan angka, artinya itu bukanlah suatu besaran. Jadi besaran itu harus yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Jika dapat dinyatakan dengan angka tapi tidak ada alat ukurnya, artinya tidak dapat diukur, berarti itu juga bukan suatu besaran. Kemudian satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran dari besaran. Jadi dia keterangan dari besaran itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke dalam besaran. Besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Definisi dari besaran pokok sendiri itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi karena biasanya tuh kalian mengenal dengan 7 besaran pokok, ya, nah itu adalah besaran yang memang sudah ditetapkan secara SI biasanya ya, sistem internasional. Jadi memang besaran itu adalah besaran yang digunakan oleh seluruh dunia ketika mereka belajar suatu ilmu pengetahuan. Kemudian besaran pokok itu cirinya adalah dia tunggal. Ya, dia tunggal dan tidak dapat diturunkan. Itu namanya besaran pokok. Kalau besaran turunan itu dia bisa diturunkan. Diturunkannya dari apa? Diturunkannya dari besaran-besaran pokok. Ya. Nah, ini adalah contoh 7 besaran pokok, yaitu ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini satuan internasional ya. Untuk panjang adalah meter, lambangnya M. Nah, ini mungkin kalian udah bisa lihat sendiri dan mungkin sudah familiar karena ini sudah dipelajari mungkin dari entah dari SD atau dari SMP. Jadi kita lanjut aja. Kemudian besaran turunan. Nah, jadi teman-teman ini namanya besaran turunan. Kenapa dia dikatakan turunan? Karena dia terdiri dari beberapa besaran pokok. Contoh misalnya luas. Ya, luas ini rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar, panjang itu adalah besaran pokoknya apa? Panjang. Nah, lebar besaran pokoknya apa? Lebar besaran pokoknya panjang. Ya, jadi untuk membuat besaran turunan itu harus menggunakan dua besaran pokok. Nah, kemudian dikatakan tidak tunggal karena terdiri dari 2, 3, 4 atau lebih besaran pokok. Jadi kalau pokok itu kan dia cuma satu ya kalau kita lihat sebelumnya. Nah, ini dia hanya meter saja, kilogram saja, second saja, kelvin saja. Ya, itu dia hanya berdiri sendiri satuannya. Jadi ciri besaran pokok itu biasanya satuannya hanya satu. Ya. Jadi kalian untuk membedakan antara besaran pokok sama besaran satuan, tinggal dilihat aja. Kalau dia berdiri sendiri satuannya berdiri sendiri, maka itu adalah besaran pokok. Kalau satuannya tidak berdiri sendiri, ya maka itu adalah turunan. Contoh besaran pokok dari panjang itu kan meter ya.
besaran pokok dari panjang itu meter. Nah, jika dia meter persegi atau diameter kubik, maka ini adalah besaran turunan. Ya, jadi kalau M itu besaran pokok, kalau meter persegi atau meter kubik itu besaran turunan. Ya, jadi dia benar-benar tunggal, berdiri sendiri, itu disebut besaran pokok. Nah, selain 7 besaran pokok tersebut, berarti sisanya adalah besaran turunan. Nah, ini adalah sedikit gambaran tata cara untuk menentukan satuan pada besaran turunan. Jadi, untuk mengetahui satuannya seperti apa, kita harus mengetahui dulu rumusnya. Jadi, misalnya luas. Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang itu kan satuannya panjang, lebar juga, panjang itu besaran panjang dan lebar adalah besaran panjang. Kalau kita balik ke depan, panjang itu satuannya adalah meter. Besaran panjang meter, maka meter kali meter sama dengan meter persegi. Oke, sama juga dengan kalau misalnya kita mau volume. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini kan semuanya besaran panjang. Ya, jadi panjang itu besaran panjang, lebar itu besaran panjang, tinggi itu juga besaran panjang. Maka jadinya satuan dari besaran panjang adalah meter kali meter kali meter, maka meter kubik. Oke. Nah, kemudian misalnya contoh lagi massa jenis. Massa jenis itu rumusnya adalah massa per volume. Nah, massa ini kan besarannya adalah besaran massa. Volume ini adalah besaran panjang. Bu, kok tahu sih itu besaran panjang? Karena volume itu, kalau kita balik lagi, rumusnya adalah ini. Ya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, dan itu adalah semua besaran panjang. Nah, besaran massa itu satuannya apa? Massa itu satuannya kilogram. Kemudian untuk besaran panjang dari volume itu kan ada pangkat 3 ya, maka meter pangkat 3. Jadi untuk membuat satuan ini kita harus tahu dulu satuan dari masing-masing rumus. Oke, kemudian tadi kita sudah bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita bahas satuan. Satuan itu dibagi menjadi 2, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku sendiri artinya satuan tersebut memiliki syarat yang memenuhi, yaitu syaratnya adalah bersifat internasional ya. Artinya satuan ini dapat digunakan di seluruh dunia ya, dan diakui oleh seluruh dunia. Jadi bisa digunakan di negara manapun, itu besarannya dan satuannya tetap sama. Kemudian bersifat tetap. Bersifat tetap itu artinya dia jika diukur oleh orang lain maka hasilnya pasti sama. Jadi misalnya kalau si A mengukur panjang buku itu dapatnya 5 cm, maka untuk buku yang sama ketika diukur oleh B harus 5 cm. Itu namanya bersifat tetap ya. Itu termasuk dari kategori satuan baku. Kalau satuan tidak baku, itu pengukurannya tidak bisa bersifat tetap. Misalnya kayak gimana? Misalnya mengukur panjang buku. Ya, mengukur panjang buku, si A mengukur panjang buku itu 1 jengkal. Ya, misalnya jangan buku deh, misalnya papan tulis. Papan tulis si A mengukur panjang papan tulis itu misalnya 10 jengkal. Si
Si B ngukur papan tulis misalnya 9 jengkal. Padahal kan papan tulisnya sama tuh, tapi hasil pengukurannya bisa berbeda. Nah, itu yang disebut dengan tidak baku. Jadi ciri-ciri satuan baku itu jika diukur hasilnya bersifat tetap. Kalau yang tidak baku hasilnya tidak tetap. Oke. Kemudian untuk syarat yang selanjutnya adalah mudah ditiru. Mudah ditiru itu seperti apa? Mudah ditiru itu maksudnya gini. Kalau kita mau buat baju, kita kan pasti diukur badannya, ya. Jadi misalnya panjang lengan 50 cm misalnya, lingkar dada 100 cm misalnya, ya. Nah, dengan kita memberikan ukuran ini, para penjahit sudah bisa membuatkan kita baju yang cocok dengan ukuran tubuh kita. Itu namanya mudah ditiru, ya. Kalau kita kembali ke satuan baku, itu ada dua, ada MKS, ada CGS. Bedanya MKS sama CGS itu hanya di dalam penyebutannya saja. Ya, jadi biasanya kalau MKS itu satuannya meter, kilogram, dan second. Kalau CGS itu sentimeter, gram, dan second. Nah, ini besaran dan satuan yang ada di dalam farmasi. Biasanya untuk masa, panjang, dan waktu, ya biasanya di dalam farmasi masa itu penyebutannya bobot. Ya. Nah, untuk masa itu satuannya kilogram dan gram yang paling sering digunakan ya. Untuk panjang itu satuannya meter, sentimeter, dan mikrometer. Ya. Kemudian untuk waktu bisa jam, bisa menit, atau second. Untuk volumenya sendiri, ya, volume itu bisa di dalam bentuk liter. Teman-teman harus ingat ya, karena biasanya dalam farmasi itu satuan yang paling sering digunakan itu adalah satuan volume dan satuan konsentrasi. Jadi mohon diperhatikan ya. Volume itu untuk liter nilainya setara dengan desimeter kubik. Kemudian ada mili, kemudian ada cc. Ya, biasanya volume itu biasanya dalam farmasi kebanyakan pakainya mili sama cc, tapi liter juga sering pakai ya. Nah, cc itu setara dengan apa? Cc itu setara dengan sentimeter kubik, karena ini cc, udah c yang pertama adalah sentimeter, c yang kedua adalah kubik. Jadi cc adalah sentimeter kubik. Itu yang teman-teman perlu ingat. Bu, buat apa sih Bu kita ingat-ingat kayak gini? Itu fungsinya nanti untuk konversi hasil pengukuran. Ya, karena kalau kalian menentukan misalnya nih, kalian ingatnya cc itu adalah desimeter kubik. Nah, nanti kalau mau dikonversikan nanti salah. Jadi harus benar-benar tahu liter itu apa, mili itu apa, dan cc itu apa. Kemudian untuk konsentrasi, ya ada beberapa, ini tergantung dari konsentrasi, kepekatan konsentrasinya sendiri. Ada yang dalam miligram per mili, ada dalam miligram per liter, ada yang di dalam gram per mili, dan ada yang di dalam gram per liter. Itu tergantung nanti dari konsentrasinya. Kemudian untuk kecepatan itu biasanya menggunakan centimeter per second. Untuk bidang farmasi biasanya mengukur kecepatan itu kecepatan pengendapan. Pengendapan itu pada apa Bu? Misalnya kita mau bikin sirup paracetamol. Sirup paracetamol itu terdiri dari paracetamol yang sudah dihaluskan, ya ditumbuk, kemudian dicampurkan dengan sirup. Ya. Nah, itu ketika kita melakukan pengocokan, itu kan partikel-partikelnya terdispersi tuh. Nah, nanti kan lama-lama partikel tersebut turun. Makanya harus ketika mau minum harus dikocok lagi agar terdispersi. Nah, turunnya partikel itu disebut dengan pengendapan. Ya, jadi kita bisa mengukur kecepatan pengendapan dari suatu partikel obat. Kemudian bisa juga pakai RPM. Ya, RPM itu
rotasi per menit. Ya, rotasi per menit itu berarti artinya untuk melakukan satu kali putaran, ada berapa putaran yang dilakukan dalam setiap menit. Ya, kemudian biasanya juga menggunakan jumlah molekul, itu satuannya mol. Oke, sekarang kita masuk ke dimensi. Ya, jadi setiap besaran itu memiliki dimensi, baik dimensi besaran pokok ataupun dimensi besaran satuan. Nah, dimensi besaran itu adalah dimensi yang menggambarkan susunan dari besaran-besaran tersebut. Jadi misalnya kalau besaran turunan itu dia terdiri dari besaran apa saja. Nah, tadi sudah dibicarakan ya. Kalau luas itu rumusnya sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu adalah satuan panjang, lebarnya adalah satuan panjang. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam satuan, kalau kita masukkan ke dalam dimensi, kita bisa lihat panjang itu dimensinya adalah L. Maka di sini panjangnya satuannya L dikali panjang satuannya L, maka jadinya L pangkat 2. Nah, begitu juga dengan volume. Volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Semuanya adalah besaran panjang. Ya, besaran panjang. Kalau dibuatkan dimensi berarti ini L, ini L, ini L, maka L kali L kali L, L pangkat 3. Begitu juga dengan kecepatan. Kecepatan itu kan rumusnya V sama dengan S per T. S itu adalah jarak. Kalau jarak berarti dia adalah satuan besaran panjang. Kalau T berarti waktu, berarti dia besaran waktu. Nah, kita bisa lihat untuk panjang tadi dimensinya adalah L, berarti L per waktu, ya, waktu dimensinya adalah T, berarti L per T. Nah, kenapa Bu bisa jadi kayak gini? L kan T-nya pangkat 1. Pangkat 1 kalau dinaikin ke atas kan jadi pangkat min 1. Jadi LT pangkat min 1. Percepatan juga gitu. Percepatan itu A sama dengan V per T. Ya, V itu tadi kecepatan yang tadi di atas. Ya, berarti LT pangkat min 1 per waktu dimensinya adalah L. T ya. Nah, ini kan T-nya pangkat 1. Dinaikin ke atas berarti jadinya LT pangkat min 2. Nah, nanti untuk massa jenis dan gaya teman-teman mungkin bisa coba sendiri ya. Jadi itu adalah fungsi dimensi. Supaya kita bisa mengetahui suatu besaran itu terdiri dari besaran-besaran apa saja. Nah, patokannya apa, Bu? Patokannya adalah dimensi dari besaran pokok. Bu, dimensi dari besaran pokok kan banyak ya, Bu? Iya, banyak. Tapi memang biasanya kalau untuk dimensi yang paling sering digunakan itu hanya masa panjang dan waktu. Kebanyakan hanya itu saja namun berulang. Ya, seperti yang kita lihat di tabel-tabel di dimensi besaran turunan di sini, semuanya hanya ada panjang, masa dan waktu. Ini ya, panjang, masa dan waktu. Oke, kemudian dimensi tersebut dapat berguna sebagai analisis. Ya, biasanya kita menyebutnya analisis dimensi. Fungsinya buat apa, Bu? Fungsinya untuk menganalisis apakah suatu persamaan itu benar atau salah. Kemudian untuk mengetahui apakah besaran tersebut itu benar, itu dilihat dari
dimensi ruas kiri itu harus sama dengan dimensi ruas kanan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi rumus daya itu daya sama dengan gaya dikali kecepatan ya. Nah, kecepatannya gimana guysnya? Jadi kalau ini diturunin dia agak panjangnya di mana ya? Kita di sini aja ya. Misalnya daya P sama dengan F dikali V kecepatan. Oke. F-nya gaya berarti M kali A. V-nya tadi di depan S per T. Ini dia masih dalam bentuk besaran ya teman-teman, besaran. Nah, kemudian kalau kita mau langsung, ini berarti besaran. Teman-teman jangan sampai salah dengan satuan ya. Karena kalau besarannya massa itu kan M. Ya, kalau satuannya M itu kan berarti besarannya panjang. Ya, berarti ini M, kita jabarkan dulu. A itu adalah V per T S per T. Ini masih besaran ya. Berarti M nya massa. Nah, tadi kecepatan LT-1 per T dikali S itu jarak ya, berarti panjang, waktunya T, berarti M, L nya ada 2 jadi L kuadrat dikali T pangkat min 1 dibagi, ini T nya ada 2 berarti T pangkat 2, berarti nanti M L pangkat 2 T pangkat min 1 dikali T pangkat min 2, berarti M L pangkat 2 T pangkat min 3. Nah, ini dia ya. Jadi karena kiri sama kanannya sudah sama, maka berarti rumus dayanya ini benar. Kalau sampai ruas kiri ya, jika ruas kiri itu tidak sama dengan ruas kanan, berarti rumus atau persamaan itu salah. Gitu ya, itu untuk analisis dimensi.